Pak Dr. Haji Edi dan yang terhormat Pak Dr. Rohidin beserta Pak Sekrod. Begitu juga kepada rekan-rekan yang berkenan hadir di acara ini. Baiklah, untuk lebih mempercepat waktu, kesempatan ini saya akan share gimana Pak, udah tampil belum? Udah Pak, sorry Pak. Udah muncul. Udah. Lanjut. Ya. Baiklah. Proposal tesis ini berjudul Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI SD melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Bukan kebetulan, kami dibimbing oleh Pak Dr. Rohidin dan Pak Dr. Haji Edi. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa judul ini terdiri dari 3 variabel. Pertama, upaya meningkatkan profesionalisme guru PAI SD. Yang kedua, yaitu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, di forum ruang seminar ini mungkin kami akan menjelaskan lebih jauh lagi proposal tesis yang akan saya buatkan ke depan. Di antaranya bab 1 nih. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang masalah. Di mana di latar belakang masalah ditemukan sebuah permasalahan, begitu ya maksudnya, bahwa sudah tersedianya sarana ICT sebagai penunjang proses pembelajaran, namun sistem pembelajaran di tiap sekolah masih berbentuk ceramah. Yang kedua, guru PAI rata-rata memiliki kemampuan, ini kemampuan ICT, namun dalam penggunaannya di dalam proses pembelajaran tidak maksimal. Ketiga, guru PAI berasumsi bahwa penggunaan media ICT dalam proses belajar mengajar bisa meningkatkan aktivitas serta motivasi belajar siswa. Nah, ini hasil interview awal begitu ya, awal dalam penelitian ini. Kemudian fokus penelitiannya yaitu upaya meningkatkan profesionalisme guru PAI SD dalam pembelajaran di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Kedua, upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PAI SD melalui penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Ketiga, kontribusi penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dalam meningkatkan pembelajaran PAI SD di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, di sini yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, bagaimana meningkatkan profesionalisme guru PAI SD di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran PAI SD di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Berikutnya, bagaimana penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dalam pembelajaran PAI SD di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dan yang terakhir, bagaimana upaya meningkatkan profesionalisme guru PAI SD melalui peningkatan kualitas pembelajaran
dan penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama untuk mendeskripsikan bagaimana meningkatkan profesionalisme guru PAI/SD dalam proses belajar mengajar di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Yang kedua, tujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dalam pembelajaran PAI/SD di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dan yang terakhir, tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya meningkatkan profesionalisme guru PAI/SD melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Baik, sekarang kegunaan penelitian. Ada dua manfaat. Pertama secara teoritis, yang kedua yaitu secara praktis. Secara teoritis ya sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian sebagai motivasi untuk meningkatkan proses belajar mengajar, ketiga sebagai bahan kajian bagi peneliti lain. Sedangkan manfaat praktisnya bagi peneliti di mana hasil dari selama ini kuliah mungkin ya, kemudian dipraktekkan di lapangan begitu. Nah, ini bagi peneliti. Kemudian bagi guru sebagai dasar atau istilahnya bahan kajian dan lain sebagainya untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan bagi siswa ya pemanfaatannya ya dari hasil pembelajaran itu sendiri. Jadi di mana banyak manfaat dari penggunaan, dari pengaruh guru ditingkatkan profesinya, kedua sistem pembelajarannya, ketiga media pembelajarannya dan lain sebagainya. Begitu. Ada manfaatnya bagi siswa. Selanjutnya di bab 2 kaitan dengan landasan teoritis dan filosofis. Pertama, landasan teoritis ini, di mana kami mencantumkan dari pendapat Hamid di tahun 2020 bahwa guru profesional pada hakikatnya merupakan sosok guru yang memiliki kesadaran yang kolektif dan utuh akan posisinya sebagai pendidik. Seorang guru profesional dituntut memiliki 4 kompetensi: pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Selanjutnya ada lagi kaitan dengan hakikat belajar dan pengertian pembelajaran. Apa itu belajar? Di sini ada sebuah bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Ini menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 20. Berikutnya, landasan teoritis tentang pengertian kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran merupakan intensitas, keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntunan karakteristik. Tuntunan kulikuler maksudnya, dengan tuntunan kulikuler. Kemudian ciri-ciri pembelajaran berkualitas, di mana indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran atau guru, perilaku dan dampak belajar siswa,
iklim pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Nah, itu ciri-ciri dari pembelajaran berkualitas. Selanjutnya, strategi mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Apa itu strateginya? Bagaimana begitu ya? Strategi pembelajaran merupakan suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan dan prosedur-prosedur yang akan digunakan dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Ini menurut Syekhul Bahri. Ya. Berikutnya, media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran berbasis ICT merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemampuan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dengan menggunakan sarana ICT. Ya, berikutnya, manfaat media dalam pembelajaran. Yaitu menjelaskan, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas ya. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Berikutnya menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung antara murid dengan sumber belajar. Kemudian manfaat lain memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Selanjutnya yaitu memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Begitu. Nah, di sini ada landasan teoritis yaitu berada dalam yang kami ambil dari petik itu surat Ar-Rum ayat 30 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa aqim wajhaka lidini hanifan fitratallahu lati fatoronas alaiha la tabdila li khalqillah dalika dinul qayyim walakinal aksaron nas la ya'lamun, dimana artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Nah, maksud dari di sini kami muat berdasarkan ayat di atas bahwa implikasi pedagogisnya bahwa pendidikan mengemban tugas untuk mengupayakan agar kecenderungan religius, inteligensi, sosial kultural dan pemenuhan kebutuhan biologisnya benar-benar terarah sesuai dengan tujuan penciptaannya, sehingga senantiasa relevan dengan fitrah aslinya yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Nah, baik, selanjutnya kaitan dengan penelitian relevan. Penelitian yang relevan kami muat di proposal itu ada kalau nggak salah 12-13 gitu ya. Kami mencari beberapa yang ada hubungannya. Di antaranya kami muat ini ada 3 ini. Hidayat Komariah dari tesisnya, kemudian Rosdiana 2016 dari jurnalnya, Widayanti dan lain sebagainya. Di sini intinya ada keterkaitan tentang dengan judul yang kami muat gitu. Nah, sedangkan kerangka berpikir yang kami akan proses nanti, pertama guru profesional, kemudian dalam proses pembelajaran, kemudian menggunakan media ICT, dilanjutkan akan
pembelajaran yang sangat berkualitas. Jadi akan menghasilkan kualitas pembelajaran lah yang baik, mungkin diharapkan seperti itu. Berikutnya yaitu di bab 3. Nah, ini bab 3 memuat tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode prosedur penelitian, data dan sumber data, instrumen dan prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, ketujuh pemeriksaan keabsahan data, dan terakhir daftar pustaka. Baik, untuk di bab 3 ini ya, pertama tempat dan waktu penelitian. Penelitian yang akan kami lakukan, yang akan saya lakukan yaitu di SD sekecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Observasi awal kemarin pada tanggal 5 Januari, bulan kemarin maksudnya, pada hari Rabu ya, 2002. Ya mungkin dilanjut nanti setelah proposal ini diabsahkan gitu. Yang kedua, latar penelitian. Penulis ingin mengetahui pelaksanaan profesionalisme guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran di SD Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dengan menggunakan media berbasis ICT dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikutnya metode. Ini metode dan prosedur penelitian. Pertama, perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga observasi, keempat tahapan refleksi. Dan data dan sumber data utama primer, data yang diperoleh yang dikumpulkan secara langsung dari informan penelitian yaitu guru PAI SD sekecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.